Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك وزد على حبيبك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. Amma ba'd, ikhwati fillah syadakumullah, jamaah sekalian, jamaah Masjid Nurul Hidayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang besar. Karena salah satu nikmat yang besar adalah nikmat iman. Dengannya pula hari ini Allah mengizinkan pada kita dan memberikan pertolongan pada kita dapat bertemu dengan bulan Ramadan kembali. Nah, berapa banyak saudara-saudara kita yang tahun lalu masih bersama kita di bulan Ramadan, hari ini sudah tidak ada. Dan ini nikmat yang sangat besar. Sehingga kesempatan untuk dosa-dosa kita diampuni itu semakin besar. Karena bulan Ramadan Allah bukakan pintu maghfirah itu sebesar-besarnya. Sehingga kalau bahasa hadis disebutkan Allah bukakan pintu surga selebar-lebarnya dan Allah tutup pintu neraka. Itu salah satu makna dari para ulama mengatakan peluang mendapatkan surga semakin besar. Ya. Dan peluang maghfirah dari Allah SWT semakin besar sehingga ditutup pintu neraka. Andai kata seorang hamba datang bersimpuh di hadapan Allah SWT meminta agar diampuni oleh Allah SWT, niscaya Allah pasti akan mengampuni. Dan ini adalah sebuah kenikmatan. Kemudian salawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta keluarga, para sahabat-sahabatnya dan para tabi'in. Begitu juga tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka hingga akhir zaman nanti. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang mengikuti mereka. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini sesuai dengan ketetapan dari pemerintah, hari ini kita mengawali puasa Ramadan yang hakikatnya adalah tentunya penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan pengikhlasan diri kita, penyerahan diri totalitas ya dengan kita berpuasa di bulan Ramadan. Karena ini adalah keistimewaan bagi umat Rasulullah SAW yang tidak dimiliki oleh umat-umat yang lainnya. Dengan adanya bulan Ramadan dilipat gandakan semua pahala. Begitu juga ditambah lagi di bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya ketika seorang mampu beramal dengan sebanyak dan selama 1000 bulan, itu masih kalah dengan ketika seorang dapat beramal di malam Lailatul Qadar. Ya, makanya harusnya di bulan Ramadan itu bukan makin lama makin menyempit, tapi makin lama makin semangat. Biasanya anehnya kalau di Indonesia, nggak tahu kalau di tempat lain ya, kebanyakan kalau awal-awal Ramadan tuh rame. Ya, ini saya lihat ramai sekali. Ya,
subuhnya rame. Ya, semoga gini istiqomah setiap hari. Di Ramadan maupun di luar Ramadan ya. Nanti lama-lama begitu sudah mulai pertengahan mulai menyempit. Ini saya lihat tadi malam itu di berbagai masjid. Ya, saya lewat itu. Itu jalanan jadi tempat untuk sholat di jalanan itu, Masya Allah. Karena apa? Saking nggak muat masjid menampung. Apalagi sudah 2 tahun tertunda ya. Tahun pertama tidak bisa apa-apa, tahun kedua dimata-matai maksudnya. Ya. Karena kalau ngadain ditutup, dapat peringatan. Iya, termasuk tempat saya, gara-gara ngadain sholat taraweh, diem-diem ditutup masjidnya. Kasih peringatan suruh tutup. Masya Allah. Ya, kalau masjidnya ditutup gimana ya? Sama sekalian dirahmati oleh Allah SWT. Ya, hari ini saya berbicara tentang Ramadan. Banyak orang kemudian meremehkan Ramadan, padahal Rasulullah SAW itu sudah persiapan 2 bulan sebelumnya. Dan kebiasaan Rasulullah SAW itu persiapan itu sudah jauh-jauh hari, sehingga persiapan itu sudah matang. Dari mulai bulan Rajab, Sya'ban itu Rasulullah SAW sudah persiapan. Persiapan mulai dari apa? Berbagai hal. Rasulullah mempersiapkan para sahabat dengan ilmu. Kemudian Rasulullah SAW dan para sahabatnya mempersiapkan dari segi harta. Ya, sehingga bulan Ramadan itu bukan kesempatan untuk nyari bisnis, enggak. Bulan Ramadan itu kebiasaan Rasulullah dan para sahabat itu apa? Kebiasaannya kesempatan beramal. Jadi kalau sampai sekarang masih dilestarikan ya di negeri-negeri Arab ya, terutama itu kalau bulan Ramadan kesempatan beramal, kesempatan gratiskan ya. Kalau di Indonesia kesempatan cari untung sebesar-besarnya, karena harga-harga pada naik ya. Kalau di Indonesia tuh harga-harga semakin mendekati Idul Fitri semakin naik gitu ya. Padahal Rasulullah SAW itu sudah persiapan. Makanya Rasulullah SAW baik itu persiapan ruhnya sudah disiapkan, hatinya sudah siap. Ya, saking siapnya hatinya pada saat bulan Ramadan itu sudah disiapkan sebelumnya. Lihat dari segi puasa Rasulullah SAW itu tidak pernah puasa 1 bulan penuh, enggak. Hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Kecuali bulan Ramadan. Kemudian Rasulullah SAW di bulan Sya'ban itu yang paling banyak Rasulullah puasanya. Bisa jadi Rasulullah SAW puasa Daud mungkin ya. Karena beberapa riwayat Rasulullah SAW hampir puasa terus. Jadi udah siap. Pada saat awal Ramadan nggak kaget, udah biasa puasa. Coba kalau nggak pernah biasa puasa, tiba-tiba bulan Ramadan, itu sepanjang jalan, itu kadang-kadang banyak godaan. Ya. Iya. Itu begitu lewat ada es campur, ya. Sudah tergoda rasanya, Mas. Itu kadang-kadang di beberapa tempat ya, terutama sudah mulai masuk 1 pekan pertama mulai membuka diri itu. Warungnya tutup tapi kelihatan kakinya. Ya. Ditutup pakai tirai gitu ya. Masya Allah. Rasulullah SAW pada saat masuk bulan Ramadan sudah siap, harta sudah terkumpul, saatnya untuk beramal. Para sahabat, terutama yang kaya-kaya, itu kebiasaan mereka adalah apa? Mereka berlomba-lomba mencari harta, betul. Tapi bedanya, mereka berlomba-lomba mencari harta bukan untuk memperkaya diri, tapi berlomba-lomba untuk sedekah. Mereka berlomba-lomba mencari harta, itu lomba-lomba supaya bisa sedekah sebanyak-banyaknya. Itu para sahabat. Lihatlah, kita dapati banyak sekali ya di kalangan sahabat kalau sudah mulai bulan Ramadan
Itu hampir tidak ada orang fakir miskin tuh sampai benar-benar terjadi. Kenapa? Orang fakir miskin sudah disuplai semuanya. Orang-orang kaya berlomba-lomba. Apalagi bulan Ramadan. Ya, Masya Allah. Ini kesempatan besar. Lihat, orang memberi makan iftar, as-shaimin, memberikan makan kepada orang atau memberikan makan buka, memberikan makan untuk berbuka puasa bagi orang yang berpuasa, dapat pahala seperti pahala orang yang berpuasa. Coba, itu kalau satu orang. Sekarang kalau mau beramal cerdas, kalau kita memberikan makan satu orang untuk berpuasa, untuk berbuka puasa, itu dapat satu amalan orang tersebut tanpa mengurangi amalan orang itu. Ya. Kemudian kalau 10 sudah dapat 10. Coba, kita nggak mungkin jadi 10 kemudian berpuasa semuanya. Kita nggak bisa membelah diri. Ya. Kalau 100 orang, berapa pahalanya? Ini kalau mau beramal cerdas. Apakah kita mampu? Belum tentu kita mampu satu hari menghatamkan Al-Quran. Belum tentu. Oke, Imam Syafi'i 3 hari. Imam Syafi'i 1 hari bisa 3 kali. Terutama kalau sudah 10 hari terakhir, itu 1 hari 3 kali. Kalau masih awal-awal kadang-kadang 1 hari sekali, kadang-kadang 2 kali. Ya. Kalau sudah memasuki 10 hari terakhir, 3 kali dalam sehari hatam 3 kali. Itu bacanya gimana? Nggak usah tanya karena hafal. Ya. Loh, hafal tapi hafalnya di luar kepala sudah, seperti antum baca surat Al-Fatihah. Mikir gak? Saya yakin sampai anak-anak kita aja yang kecil-kecil itu baca surat Al-Fatihah nggak mikir lagi sudah. Ada yang masih mikir Alhamdulillah, masih mikir. Enggak. Saking hafalnya. Itu Imam Syafi'i. Seperti kita hafal Al-Fatihah. Kuat sekali hafalannya. Jadi tidak pernah salah sedikit pun. Ya. Nah, ini jamaah Allah Subhanahu wa taala, harusnya kesempatan emas ini kita gunakan mumpung kita masih di awal. Statnya sudah siap. Ya. Maka pada saat sudah mendekati finish, itu apa? Seperti orang berlari. Orang tuh kalau lari maraton, lari maraton, itu begitu sudah mendekati finish, itu bukan nyantai-nyantai. Oh sudah. Kalau bahasa orang-orang sekarang tuh gaskan gitu ya. Saatnya untuk digeber itu, digeber ya. Lihat Rasulullah SAW bagaimana kalau sudah memasuki 10 hari terakhir. Rasulullah SAW dibahasakan dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dan para sahabat yang lain, itu sudah mulai mengencangkan ikat pinggang. Bahasa mengencangkan ikat pinggang itu sebenarnya adalah bahasa yang maknanya juga bahasa kiasan. Yakni apa? Orang kalau mengencangkan ikat pinggang itu nggak mikir makan lagi. Maksudnya apa? Perutnya sudah nggak dipikirin. Ya, yang dipikirin bagaimana ibadah. Makanya kalau Rasulullah SAW, ya syariat pertama kali sholat tarawih, ya atau syariat puasa Ramadan, kemudian Rasulullah SAW sholat tarawih, itu awal-awal sholat tarawih cuma 3 malam aja. Rasulullah SAW berjamaah di masjid. 3 malam Rasulullah SAW berjamaah di masjid. Malam keempat ditunggu-tunggu nggak ada yang nggak datang. Para sahabat sudah nunggu-nunggu. Kan malam pertama Rasulullah ada sholat, kemudian para sahabat makmum di belakangnya, dan begitu seterusnya. Begitu malam ketiga Rasulullah masih. Malam keempat Rasulullah nggak keluar. Ditunggu, akhirnya para sahabat inisiatif sholat masing-masing. Malam kelima sama, nggak keluar. Akhirnya para sahabat bikin jamaah sendiri. Ahli Qur'annya. Ya. Akhirnya ketika ditanya, Rasulullah kenapa nggak keluar?
Kita sudah tunggu-tunggu, kata Rasulullah SAW, aku khawatir jika kalian menganggapnya sebagai wajib. Tapi ini menunjukkan bahwasannya sholat tarawih itu sangat ditekankan. Makanya begitu malam 27 Rasulullah keluar. Begitu malam 27 Rasulullah keluar, kemudian mengimami jamaah dengan membaca bacaan yang sangat panjang sekali. Makanya afdolnya sholat tarawih terutama itu adalah yang paling panjang berdirinya. Semakin panjang semakin bagus. Jangan semakin cepat semakin banyak yang cari. Kadang-kadang kita gitu, ya. Pertama-tama masih semangat ya. Jadi pertama-tama imamnya baca Al-Baqarah pun masih diikuti. Lama-lama situ lama, kita cari yang cepat aja. Ya. Akhirnya Nurul Hidayah kalau panjang enggak laku. Ya. Kenapa seperti ini? Karena sudah enggak siap hatinya di awal. Hatinya sudah enggak siap. Kalau hati ini sudah siap, ya, lihat ya. Kalau hati ini sudah siap, maka pada saat Ramadan sudah terbiasa karena sudah biasa di hari-hari sebelumnya. Ya, begitu masuk Ramadan sudah siap. Begitu imamnya baca Al-Baqarah, santai aja. Ya. Kakinya kaku-kaku gitu ya, kram-kram. Emang kita aja. Sahabat juga ada yang seperti itu. Yang meriwayatkan hadis ini sampai mengatakan, saya merasa pas malam 27, saya mengira Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyelesaikan berdirinya, kemudian ruku. Saya kira Rasulullah akan ruku begitu selesai sholat Al-Baqarah. Ya, la yukallifullahu nafsan. Wah, sudah mulai selesai. Dikiranya mau ruku karena kakinya sudah mulai tebel kalau bahasa kita itu. Maka kemudian apa? Begitu Rasulullah selesai surat Al-Baqarah, Rasulullah melanjutkan surat An-Nisa. Kok nggak urut? Ya boleh nggak urut, asalkan satu surat penuh. Rasulullah kemudian bacakan surat An-Nisa. Begitu selesai surat An-Nisa, dikiranya sudah mau selesai, ditambah lagi surat Al-Imran. Itu dalam satu rakaat. Itu belum sujudnya loh. Yang sujudnya Rasulullah SAW dalam sholatnya itu lama. Itu kalau di Nurul Hidayah nggak tahu saya, takutnya nanti malah ketiduran. Ini bukan makmum yang ketiduran, jangan-jangan imamnya malah ketiduran itu. Ya, saking lamanya bisa jadi. Ya. Coba kawan, bayangkan, hatinya sudah siap. Kenapa? Lihat, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis diriwayatkan Bukhari dan Muslim, bahwasanya apa? Man thalathatun atau thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman. 3 hal, ini kita bicara akidah ini, 3 hal. Orang yang ada di dalamnya 3 hal ini, maka dia mampu atau dia bisa mendapatkan manisnya keimanan. Kenapa para sahabat itu sampai seperti itu, Rasulullah dan para sahabat? Karena merasakan enaknya, lezatnya keimanan, lezatnya ibadah, manisnya bersama Allah Subhanahu wa taala itu rasanya manis sekali. Ya, saking cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala itu terasa nikmat sekali. Ya, terasa nikmat sekali. Lihatlah. Kata Rasulullah SAW yang pertama apa? Yang pertama adalah jika di dalam hatinya ada tertanam keyakinan dengan sungguh-sungguh bahwasanya hanya Allah dan Rasulnya yang lebih ia cintai dari segala sesuatu, maka pondasinya ini cinta kepada Allah dan Rasulnya melebihi dari segala sesuatu, termasuk dirinya sendiri. Maka tidak berpikir orang itu kalau sudah cinta, maka dirinya pun akan dikorbankan. Apa yang terjadi pada Thalhah bin Ubaidillah pada saat perang Uhud?
membentengi Rasulullah SAW supaya tidak terkena tombak, supaya tidak terkena pedang, supaya tidak terkena panah. Itu menjadi bentengnya Rasulullah SAW sampai berapa puluh luka yang ada di punggung beliau, gara-gara membentengi Rasulullah SAW supaya tidak. Itu aja masih kena. Ya, Rasulullah terkena anak panah, ya, di pipinya beliau sampai apa? Terkena pada gigi gerahamnya sampai patah gigi geraham. Itu ya. Makanya sampai ya Tolhah itu sampai kemudian mencabut anak panah itu dengan mulutnya. Ya. Kemudian ada darah yang mengalir, disedot sama dia, diminum. Ya, ini yang menjadi nanti khilaf ya di kalau ulama tentang bagaimana darah Rasulullah SAW terminum itu. Bukan terminum lagi, diminum sengaja. Ya. Rasulullah mendiamkan. Karena lukanya mengalir darahnya. Ini ya bagaimana saking cintanya kepada Rasulullah SAW, dirinya pun dikorbankan. Itu nyawa yang dikorbankan. Lalu bagaimana kalau tenaga kita, ya fisik kita korbankan untuk Allah Subhanahu Wa Taala, harusnya lebih besar. Ya, karena itu lebih mudah dibandingkan mengorbankan nyawa. Ya, ini puasa pertama sudah mulai ngantuk. Sudah mulai ngantuk ya. Ya, karena belum terbiasa puasa. Biasanya kalau orang yang sudah biasa puasa sunnah nggak begitu ngaruh itu puasa. Ya. Nah, coba sekarang Allah Subhanahu Wa Taala, kalau seorang itu sudah cintanya kepada Allah dan Rasulnya itu besar, maka ia akan merasakan kenikmatan tersendiri ketika dia bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sehingga kita dapati orang itu mampu berinfak sebesar-besarnya, nggak sayang dengan hartanya. Lihatlah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ketika harus mensupport perang, dikeluarkan sepertiga hartanya. Nih ya Rasulullah, sepertiga hartaku saya keluarkan untuk di jalan Allah SWT. Datang lagi Ali bin Abi Thalib, sepertiga hartanya dikeluarkan. Ya, datang lagi siapa? Umar bin Khattab, setengah hartanya. Ketika ditanya, Umar, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Kata Umar, ada setengahnya ya Rasul. Setengah hartanya masih ada. Berarti beliau menginfakkan setengah hartanya. Ada yang mampu menginfakkan setengah hartanya, Pak? Zaman sekarang nggak ada. Ya, sangat berat. Makanya kemudian Umar mengatakan, aku mengira aku bisa mengalahkan Abu Bakar. Tiba-tiba beberapa saat kemudian Abu Bakar datang membawa seluruh hartanya, kecuali hanya pakaian yang menempel pada badan dan pada keluarganya serta makanan hari itu saja. Semua hartanya diinfakkan. Ditanya ya oleh Rasulullah SAW, wahai Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Jawaban yang sangat lugas, tapi menunjukkan keimanan yang sangat besar dari diri Abu Bakar radhiyallahu anhu. Apa kata Abu Bakar? Aku tinggalkan mereka ma wa'adanallahu wa rasuluh. Aku tinggalkan kepada mereka apa yang dijanjikan Allah dan Rasulnya. Ini Abu Bakar. Umar makanya takjub, Masya Allah. Saya pengen mengalahkan Abu Bakar, gak pernah bisa. Ini Abu Bakar, keyakinannya kepada Allah sangat tinggi. Maka terasa nikmat ketika mengeluarkan hartanya di jalan Allah SWT, itu nikmat. Maka kita dapati Rasulullah dan para sahabat sholat sepanjang itu, satu rakaat mampu membaca surat Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran. Kenapa? Itu tidak ada satupun yang keluar dari majelis itu. Nggak ada yang keluar dari jamaah. Nggak ada. Itu kalau di beberapa tempat bisa hilang satu-satu itu. Ya, begitu selesai sudahlah. Udah panjang gitu ya.
keluar satu-satu. Dan pernah terjadi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau menjadi khalifah. Makanya kemudian itulah riwayat kemudian Umar bin Khattab menetapkan sholat tarawih menjadi berapa? 23 rakaat. Supaya memperingan. Karena kalau 11 rakaat, satu rakaatnya membaca 3 juz saja coba. Ya, satu rakaat membaca 3 juz. Itu lebih berat daripada ya 3 juz dibagi menjadi 4 rakaat, lebih ringan. Ya. Ini cobaan Allah SWT. Makanya kenapa Rasulullah dan para sahabatnya sangat menikmati ketika mereka sholat. Tidak ada di antara mereka yang kemudian apa? Imamnya lagi sholat dehem, ya kelamaan ini. Nggak ada. Nggak ada. Kenapa? Saking nikmatnya. Makanya kenapa banyak sekali riwayat tentang para sahabat ketika luka. Ya. Ketika luka, ya, anak panah itu menancap, itu dicabut, nggak terasa pada saat sholat. Kenapa? Karena sholatnya saking nikmatnya, khusyuk, sehingga pikirannya hanya kepada Allah. Nyamuk gigit nggak ada rasanya. Iya, orang itu kalau sudah menikmati sesuatu, Pak, fokus, maka apa yang ada sekitarnya itu tidak terasa. Iya, tidak terasa. Ya, saking nikmatnya. Cuma sekali Allah SWT, padahal Rasulullah dan para sahabat itu beberapa kali dalam peperangan itu terjadi di bulan Ramadan, termasuk perang Badar. Lagi bulan Ramadan, mereka puasa. Meskipun ada riwayat nanti di beberapa peperangan Rasulullah membatalkan puasanya. Ya, karena hari yang sangat berat sekali. Ya. Bulan Ramadan. Kemudian apa? Karena perjalanan ya kalau Rasulullah membatalkan itu. Bulan Ramadan yang berat sekali. Perang. Enggak lagi. Dalam kondisi santai, enggak. Anehnya orang baru bilang, saya pekerja berat Ustaz. Enggak kuat, enggak puasa. Ya. Kenapa seperti itu? Enggak biasa. Kenapa seperti itu? Hatinya belum tertata. Kalau hati sudah tertata, maka mendengar bacaan Al-Quran itu akan semakin nikmat. Enggak peduli siapa yang membaca, enggak peduli imamnya bacaannya bagus atau tidak. Dalam artian apa? Suaranya bagus atau enggak? Kalau tadi enak ya, suaranya bagus. Ya. Lama lagi lebih enak ya. Kalau perlu surat Al-Kahfi selesai tadi. Ya. Enak. Nikmat. Jadi nggak usah kajian sampai jam hampir terbit matahari ya. Selesai waktu subuh, sepanjang waktu subuh. Sholat subuh gitu seumpama. Orang kita kadang-kadang di subuh Jumat. Subuh Jumat, sunahnya Rasulullah SAW biasanya membaca surat As-Sajdah. Kemudian rakaat kedua membaca surat Al-Insan. Itu orang sudah pada nehi aja udah. Akhirnya apa? Lama ini. Ya, saya awal-awal menjadi imam gitu, yang imamin, terus saya praktekkan ini. Itu yang protes banyak. Padahal sebelumnya udah diumumin. Coba bayangin, gimana kalau nggak diumumin itu? Dia diumumin mulai Jumat ini dan seterusnya, insya Allah nanti akan dibaca surat As-Sajdah dan surat Al-Insan. Itu akhirnya sekarang itu kalau di musola saya, di tempat saya maksudnya, bukan musola saya, tempat saya, itu imamnya baca surat As-Sajdah, rakaat kedua nggak berani baca surat Al-Insan, takut diprotes. Iya beneran, akhirnya baca surat Al-Insan pun dipotong cuman sebentar, udah dikit. Saya bilang selesaikan aja, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Nikmat, suaranya bagus. Ya.
Coba, kita tuh masih banyak protesnya, padahal ibadah itu kembalinya kepada siapa? Kita sendiri. Karena hati kita tidak pernah ditata bagaimana ketika kita harus bersabar dalam ibadah. Sabar dalam ibadah itu berat. Makanya Allah katakan masalah sholat dengan bahasa wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah apa? Keluargamu untuk sholat dan sabarlah terhadapnya. Sebagian ulama mengatakan sabarlah dalam sholatmu dan keluargamu. Jadi memang dalam sholat itu butuh apa? Butuh kesabaran. Allahu Akbar. Imamnya baca panjang. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Kalau bacanya begini kan lama tambahannya. Ya. Kalau baca pelan-pelan semakin lama, harusnya semakin nikmat. Bukan semakin menjadi laknat malahan ya. Orang yang takut bacaan Al-Quran itu setan. Kalau kita mendengar bacaan Al-Quran harusnya apa? Senang. Bapak-bapak yang nggak kuat atau ibu-ibu nggak kuat kalau sholat taraweh pak, memang nggak kuat, sudah umurnya ya, atau lagi sakit ya, nggak apa-apa, berdiri dulu. Nanti kalau begitu nggak kuat, duduk, karena sholat taraweh itu sunnah, boleh duduk pak. Kamu dengarkan, tapi nikmati sholatnya. Ya, Rasulullah itu bacanya tartilnya lambat. Ya, kita baru dibacakan cepat aja. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Agak cepat nih. Itu aja udah protes. Bagaimana kalau yang lebih lambat? Rasulullah SAW ayat per ayat dan ayatan yang disebutkan dalam hadis. Ya. Baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Santai. Itu kalau surat Al-Baqarah yang dibaca selesainya berapa jam Pak? Tapi kalau kita menikmati, hati kita sudah tertata, maka kita akan sangat menikmati dan manisnya terasa. Mohon maaf Pak, saya gambarkan, analogikan seperti makan. Makan pada saat kita benar-benar merasakan nikmat terhadap makanan itu, meskipun makanan itu lauknya cuman tempe, itu terasa seakan-akan itu daging, karena menikmati. Apalagi di saat yang sangat membutuhkan. Maka tipsnya, kalau orang ingin menikmati sholatnya, maka jadikan sholat itu kebutuhan. Apa? Kebutuhan. Pak, mohon maaf Pak, kalau kita lagi puasa, ini nanti akan bisa menyelami ini. Puasa, begitu buka puasa pertama kali, setelah kita puasa nggak makan, nggak minum selama berjam-jam, kemudian buka puasa, nikmat nggak? Padahal buka puasanya cuman mungkin apalah gitu ya, nikmat. Karena pada saat itu kita sangat butuh makanan, pada saat itu kita sangat butuh minuman, saking laparnya, betul nggak? Tanyakan kepada orang-orang yang lapar, mohon maaf ya, orang-orang miskin yang lapar. Cuman kita kasih makanan nasi box gitu ya, oh itu bersyukur sekali. Bisa jadi sudah 3 hari 3 malam nggak makan, dapat nasi box, oh bersyukur sekali. Lapar, dapat makanan, nggak peduli itu lauknya apa. Iya nggak? Karena menikmati. Dia butuh. Pada saat kita butuh terhadap sholat, kemudian kita sholat, itu nikmat gak? Nikmat sekali. Karena kita butuh. Ya. Coba kalau nggak butuh, karena kita nggak butuh, maka sholat itu seperti beban.
Salat itu menjadi beban berat. Maka saya sarankan pada diri saya dan pada jemaah sekalian, jadikan ibadah itu kebutuhan kita, kebutuhan makanan ruh. Makanan ruh itu adalah ibadah. Maka dengan ibadah roh kita semakin sehat, semakin hidup. Maka itu adalah kebutuhan. Ya. Maka kalau saya sebutkan tadi di hadis tadi tentang orang bisa mendapatkan manisnya iman itu kalau Allah dan Rasulnya yang paling dicintai. Yang kedua, kalau ia tidak mencintai sesuatu ataupun membenci sesuatu kecuali semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ia cinta kepada sesuatu karena Allah. Ia cinta pada seseorang karena Allah. Ia benci pada sesuatu, pada seseorang karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena siapa-siapa. Yang terakhir, kalau seorang benci untuk kembali kepada kekufuran, benci untuk kembali kepada jahiliyah, benci untuk kembali kepada kemaksiatan, sebagaimana ia benci seandainya dilemparkan ke dalam api neraka, maka dia akan merasakan nikmatnya. Makanya di dalam ayat Al-Quran disebutkan bahwasanya ada orang-orang yang beribadah di kala pagi sore, artinya apa? Sepanjang hari, ya, berhari-hari, seumur hidup mereka gunakan untuk ibadah kepada Allah SWT sampai mereka menangis-nangis. Ya. Kemudian apa? Aisyah mengomentari ayat ini sampai mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah mereka itu orang-orang yang tadinya berbuat dosa besar? Apakah mereka itu tadinya orang-orang yang bejat, yang tadinya orang-orang yang banyak maksiat, kemudian bertobat kepada Allah, nangis-nangis karena takut kepada Allah, menyesal terhadap perbuatannya?" Jawaban Rasulullah SAW apa? Tidak. Justru mereka itu tidak terfikir di dalam hati mereka untuk berbuat maksiat. Yang menjadikan mereka nangis itu karena takut jika amalannya tidak diterima. Kadang-kadang kita malah pede. Saya sudah sholat. Ya, pertanyaannya, sholat ente diterima enggak? Seberapa besar khusyuknya sholat ente? Sedangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, ada seorang sahabat namanya Abu Dzar Al-Ghifari, atau sering namanya apa, atau nama aslinya adalah Jundub bin Junadah. Ya, Abu Dzar Al-Ghifari itu pernah sholat. Sebenarnya dia niatannya panjang. Ini di masa tabi'in ini. Pada saat beliau sholat, begitu sholat, tiba-tiba apa? Tiba-tiba beliau memendekkan sholatnya, enggak jadi panjang. Kemudian ditanya oleh seorang tabi'in, ya, ini masa kekhilafan, ya, di mana Rasulullah SAW sudah wafat, ya, Khulafaur Rasyidin. Maka pada saat itu kemudian seorang tabi'in bertanya, "Wahai Abu Dzar, kenapa engkau memendekkan sholatmu? Bukankah biasanya engkau memanjangkannya?" Jawaban dia, "Aku khawatir syaitan masuk ke dalam sholatku, sehingga aku menyegerakan sholatku." Bukan memendekkan kelasnya Abu Dzar kemudian apa? Qul huwallahu ahad, enggak. Ya. Biasanya panjang, ini pendek. Maka kemudian apa? Beliau mengatakan, "Sungguh aku mendengar dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau bersabda, sungguh di antara kalian ada, di antara manusia maksudnya, di antara kalian ada yang mendapatkan sholatnya itu setengahnya. Ada yang mendapatkan sholatnya 2/3-nya, ada yang 1/3-nya, ada yang kurang dari itu dan kurang dari itu." Artinya Pak, jarang sekali orang yang bisa mendapatkan sholat itu sempurna khusyuk sehingga semua diterima, belum tentu. Ada yang kita lagi, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, masih khusyuk. Begitu selesai Al-Fatihah sudah mulai gusar, mikir, nanti saya mau buka puasa pakai apa ya? Udah mikirin buka puasa. Ya, iya bisa jadi.
oh nanti saya mau ngabuburit di mana ini ya. Yang dipikirin ngabuburit bukan bagaimana saya ibadah. Ini kelasnya beda sudah. Ya. Nah, kelasnya para sahabat itu yang dipikirkan bagaimana saya bisa memperbaiki ibadah. Makanya terus berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berikan aku pertolongan supaya bisa berzikir kepadamu, yakni berzikir, ya. Kemudian apa? Bersyukur kepadamu dan memperbaiki ibadah untukmu. Makanya para sahabat tuh semakin imannya tuh semakin naik. Semakin lama semakin naik. Turun dikit naik lagi. Semakin tinggi. Kalau kita kadang-kadang grafiknya begini ya. Ya, kalau para sahabat tuh turun dikit naik lagi. Ada sahabat yang bermaksiat, ya, ada yang sahabat yang mabuk pada saat ya suatu ketika mabuk gitu ya. Iya, tapi kemudian mereka bertobat. Ada yang bermaksiat, iya, nggak bisa dipungkiri, manusia. Ada sahabat yang berzina, iya. Kalau nggak mungkin Rasulullah SAW merajam, iya nggak? Tapi yang menjadi masalah mereka berbuat maksiat, ya, tapi kemudian mereka menyesali perbuatannya, maka kemudian mereka bertobat kepada Allah SWT dan tidak mengulangi perbuatannya. Kalau kita kadang-kadang tobatnya tobat sambel, ya enggak? Kalau kata orang Indonesia katanya tobat sambel. Kalau sambel itu begitu makan sambel kemudian kepedesan, nyari minum lah apa dan lain sebagainya, habis itu perutnya sakit, kapok saya makan sambel, besoknya makan lagi. Ya. Lihat sambel, mantep ini lagi gitu ya. Ini jawaban Allah SWT. Maka perhatikan konsep dalam ibadah supaya orang itu merasakan nikmat ibadah. Satu, cinta kepada Allah dan Rasulnya melebihi dari segalanya. Kedua, mencintai sesuatu karena dan membenci sesuatu karena Allah. Keempat, benci untuk kembali kepada maksiat. Orang kalau sudah seperti ini, nikmat ibadahnya. Sholat pun terasa nikmat. Membaca Al-Quran gak lagi pedes, Pak. Yang anehkan itu beberapa orang membaca Al-Quran, ya, itu cuman bulan Ramadan. Itu pun kalau di masjid bareng-bareng. Setelah itu Quran ditutup, cukup sekian, terima kasih, selesai. Ya, aneh sudah hatamnya bareng-bareng. Ya, coba. Kenapa seperti ini? Kurang cinta kepada Allah. Padahal Allah di dalam Al-Quran itu sangat cinta kepada kita, dengan memanggil kita dengan panggilan yang paling sopan, panggilan yang menunjukkan kasih sayang. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai orang-orang wahai manusia. Bahasanya ya ayyuha. Ini bahasa yang sangat sopan, bahasa yang sangat kasih sayang. Makanya Allah membahasakan itu kepada Rasulullah SAW. Rasulullah nggak pernah dipanggil Allah SWT. Allah memanggil Rasulullah SAW ya dalam Al-Quran itu dengan panggilan ya Muhammad. Ada nggak? Nggak ada. Itu menunjukkan Allah mengajari kita supaya adab kepada Rasulnya. Yang satu, yang pertama. Yang kedua, tapi lihatlah Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang ya memanggil nabinya selain Rasulullah SAW dengan bahasa apa? Langsung. Ya, Nabi Musa dalam surat Toha. Wahai Musa, ya enggak? Ini keistimewaan Rasulullah SAW. Keistimewaan Rasulullah SAW. Bahasanya di dalam Al-Quran, kalau panggilan ya, panggilan bukan khobar. Kalau khobar itu kabar. Ya, kalau kabar sifatnya seperti ini. Wa ma Muhammadun illa rasul. Tidaklah Muhammad kecuali hanyalah sebagai rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Telah berlalu rasul-rasul sebelumnya yang sama. Ini
bukan panggilan. Tapi kalau panggilan lihat, ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Berapa kali Allah katakan seperti itu? Berkali-kali. Ya ayyuhan nabi jahidul kuffara wal munafiqina waghlud alaihim. Ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Ya ayyuhan nabi idza talaqatumun nisa. Berapa kali Allah SWT katakan dengan bahasa yang indah. Makanya Allah, harusnya kita merasa dicintai oleh Allah SWT dengan bahasa ya ayyuhalladzina amanu. Tapi anehnya kita tidak cinta. Buka Al-Quran, baca, baru 5 menit sudah pedes matanya. Baca Al-Quran, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Habis itu udah selesai. Namanya gak cinta kepada Allah SWT. Kecintaan itu mendapatkan, makanya bahasa para ulama itu apa? Al-Quran itu bagaikan surat cinta yang Allah kirimkan pada kita. Allah cintanya pada hambanya, dikirim surat cinta berupa Al-Quran supaya kita membaca surat itu. Pak, mohon maaf Pak, kalau sekarang mungkin gak aneh. Beberapa orang yang lagi kasmaran, begitu melihat dapat WA, kalau sekarang ya, kalau dulu dapat surat cinta gitu ya, itu rasanya seneng, disimpan terus itu. Ini dapat surat cinta dari Allah SWT. Dan wallahi Al-Quran tidak sebanding dengan buku apapun. Wallahi Al-Quran kalau antum mau benar-benar buka, antum pelajari di dalamnya, demi Allah semakin lama antum mempelajari, semakin takjub dan semakin tidak ada habis-habisnya. Al-Quran dipelajari. Benar. Ya, mulai dari bahasanya, mulai keindahan bahasanya, sastranya, ya, lafadznya. Allah membahasakan dengan bahasa yang sangat indah sekali. Dan tidak akan antum dapati dengan lain. Kitab-kitab yang berupa syair-syair bisa jadi bersajak, tapi sajaknya kadang-kadang ada beberapa yang takalluf, dipaksakan kadang-kadang. Tapi Al-Quran tidak memaksakan. Ya, tidak memaksakan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu apa? Kufuwan ahad. Diakhiri dengan dal dan indah. Sadar enggak? Bahasa Allah dengan bahasakan tentang Allah itu ahad, enggak pakai bahasa wahid. Sadar enggak? Kenapa? Ya, sehingga para ulama mengatakan seandainya kata ahad ya diganti dengan kata wahid yang artinya sama-sama satu, tentu berbeda maknanya. Kenapa? Kalau wahid masih ada duanya, wahidun, isnani, salasatun, arbaatun dan lain sebagainya. Tapi kalau ahad ada nggak selanjutnya? Yang tahu bahasa Arab ada nggak? Nggak ada Pak. Ahad sudah satu, tunggal. Makanya kalau bahasa Indonesia diartikan apa? Tunggal atau esa. Padahal belum bisa mewakili itu sebenarnya. Kata ahadun itu sesuatu yang tidak ada duanya selanjutnya. Nggak ada selanjutnya. Ahad satu-satunya. Coba kalau kita merenungkan ayat ini saja, sudah berapa banyak hikmah dan pelajaran yang kita dapatkan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Ramadan kita hari ini dan selanjutnya menjadi Ramadan yang terbaik kita. Semoga lebih baik dari Ramadan-Ramadan sebelumnya, dan dengannya Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya dan menerima amal-amal kita semuanya. Ya, semoga Allah memberikan pertolongan kita supaya bisa beramal di bulan Ramadan ini dengan baik. Ya, sampai di sini apa yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan atau hal-hal yang kurang jelas, saya persilahkan sebelum saya akhiri. Saya persilahkan. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada statement yang mengatakan bahwa jika kita berpergian jauh atau jadi musafir, diberikan dispensasi tidak diwajibkan untuk berpuasa.
Yang ingin saya tanyakan adalah batasan spesifik berapa jarak jauhnya sehingga diberikan spesial seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lain? Biar sekalian jawabnya, sekalian selesai. Iya, kita gunakan untuk banyak-banyak membaca Al-Quran waktunya. Ada pertanyaan lain? Ya, kalau tidak ada cukup ya. Baik, tentang safar, sebenarnya ini berkali-kali kasus seperti ini atau pertanyaan ini kadang-kadang ditanyakan. Ya, berkaitan dengan safar. Safar atau perjalanan itu khilaf di kalangan ulama seberapa panjang, seberapa besar safarnya. Ya. Yang pertama, perhatikan, yang penting perhatikan adalah safar itu sendiri. Kata safar itu perjalanan jauh. Ya, kadang-kadang anehnya begini ya di Indonesia itu. Musimnya musimnya puasa lebaran tuh malah musimnya mercon. Naudzubillah min dzalik. Yes. Nanti lama-lama jadi ngebom di mana-mana itu. Enggak beneran, itu bisa jadi karena faktor begitu. Ya. Diajari sejak kecil nih, ngebom sana ya. Lama-lama bukan mercon lagi, bom beneran ini. Makanya terjadi pengeboman di mana-mana. Karena apa? Akhlaknya enggak ada, ya, hatinya juga enggak ada. Semakin ditambah ilmunya enggak ada, akhirnya rusak. Ya. Modal semangat. Naudzubillah min dzalik. Coba perhatikan kata safar. Safar itu adalah perjalanan jauh. Perjalanan, sehingga di sini definisi para ulama dalam definisi safar aja sudah berbeda-beda. Ya. Sebagian ulama yang paling kuat adalah safar itu adalah perjalanan jauh yang membutuhkan bekal. Paham ya? Yang membutuhkan bekal itu disebut dengan perjalanan jauh atau safar. Kalau kita ke Bogor butuh bekal enggak? Saya butuh baju ganti, semua macam-macam dan lain sebagainya. Secara normalnya, enggak, berarti enggak. Ini pendapat Imam Ahmad. Ya, pendapat Imam Syafi'i lain lagi, menentukan safar itu dengan jarak. Kenapa? Karena melihat bagaimana sejarah. Nih ya, kadang-kadang fikih diambil dari sejarah. Statementnya adalah Rasulullah SAW, jarak paling dekat Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW menjamak sholatnya dan mengkosor sholatnya, kosornya Rasulullah SAW dan jamaknya Rasulullah SAW ketika safar, itu berapa jaraknya? Maka dihitung. Ternyata perjalanan Rasulullah SAW paling dekat di mana Rasulullah SAW mengkosor sholat itu sekitar berapa? Kalau dikonversikan dalam kilo itu sekitar 80 kilo. Makanya kemudian Imam Syafi'i mengatakan 80 kilo minimal. Ya, itu minimal. Ya, lebih dari itu ya sudah lebih. Ya. Ini perbedaan berapa ini? Ya. Maka sebagian Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah pendapatnya mirip dengan Imam Ahmad. Mirip dengan Imam Ahmad. Ya. Namun sebagian Hanafi mengatakan kalau sudah di ujung kotanya, sudah pindah kota, maka boleh itu disebut dengan safar. Tapi perhatikanlah, ada perbedaan satu. Perjalanan dulu dengan perjalanan sekarang, betul enggak? Satu. Yang kedua, ya, jarak dulu dengan sekarang itu juga berbeda satuannya. Ngerti enggak? Satuannya berbeda. Jadi kota zaman dulu juga berbeda. Saya ambil contoh. Antum tahu Mesir? Tahu ya Mesir ya? Ada yang pernah ke Mesir? Nah, kalau belum ya nanti bareng-bareng ke Mesir ini. Oke, di Mesir itu segitu gede-gedenya, itu sekarang menjadi satu negara. Oke ya. Dulu Mesir itu satu kota, makanya disebut Mesir. Misr. Misrun itu artinya apa? Misrun itu artinya kota, Pak. Dalam bahasa Arab Misrun itu artinya apa?
kota. Mesir itu adalah dulu satu kota, makanya dipimpin oleh satu gubernur. Zaman Umar bin Khattab, gubernurnya Mesir siapa? Amr bin As, karena yang menaklukkan Mesir juga Amr bin As, di bawah kepemimpinan Amr bin As, makanya kemudian Umar bin Khattab memilih Amr bin As sebagai gubernur Mesir. Ya, itu dulu satu, itu cuma gubernur, Pak. Itu satu negara sekarang. Satu contoh ya. Itu satu contoh. Ya. Irak itu satu kota dulu. Ngerti nggak perbedaannya? Bisa dipahami ya kenapa Abu Hanifah mengatakan seperti ini ya? Karena perbedaan istilah juga. Artinya kalau sudah ujung Irak, ya ujung Irak sudah beda negara ya maksudnya, paham ya? Berarti jauh sekali. Ini betul dipahami. Akhirnya orang-orang menyimpulkan ngawur. Dari Jakarta ke Bogor, wah sudah masuk Bogor, udah bolehan. Iya ini nyata Pak. Saya mendapati, ya ada salah seorang kawan gitu ya, bukan ahli ilmu, tapi kawan ya teman aja. Itu dia main ke tempat saya waktu saya di Bintaro waktu itu. Kemudian dia main dari Bogor, main di Bogor. Ustaz saya pengen main ke tempat Ustaz. Oh silakan. Dari Bogor ke Bintaro. Padahal itu saya kan dulu marbot ya, marbot di masjid di sebuah masjid di Bintaro. Ya tinggalnya di sebelah masjidnya lah. Nah kemudian sebelah masjid, saya bilang, ente kenapa nggak sholat? Saya bilang, aneh sudah jamak Ustaz. Masjid tinggal ngelangkah, ente dari Bogor jamak, saya bilang gitu. Iya, ini capek saya bilang, atau sakit atau gimana? Ini, sakit aja nggak dikosor gitu, nggak dikosor dalam artian kosor. Ini kamu jamak kosor, ya Allah. Ente dapat dalil dari mana ini saya bilang gitu. Ya ini terjadi. Ya anggapannya kan pendapat Abu Hanifah. Wah ini ngawur, nggak paham. Ya perlu difahami. Ya beberapa perbedaan istilah itu harus difahami betul. Makanya Pak, orang kalau ngajinya langsung perbedaan madhab, perbandingan madhab, nggak paham istilah, kacau pasti. Pasti kacau. Ya. Padahal nggak seperti itu, paham ya? Ini contoh. Nah, safar yang dimaksudkan adalah safar yang makanya Imam Ahmad mengatakan yang penting ada safar itu urf. Urf itu kebiasaan atau menjadi kemakluman suatu negeri itu kalau perjalanan jauh yang di situ udah bawa perbekalan dan lain sebagainya, nanti kalau ada macam-macam, nah itu yang disebut dengan safar. Ya. Maka kalau kita ke Bogor semua, nggak perlu begitu, ya udah berarti enggak, gitu ya. Contohnya begitu. Ya. Maka safar apa? Kalau mau mengambil pendapat Imam Syafi'i ya 80 kilo. Hitung aja. Kalau dari sini berarti sampai mana? 80 kilo. Ke arah Jawa, ke arah Purwakarta ya. Purwakarta sudah 80 ya. Oh ya sudah 80 ya. Betul. Ya mungkin sampai situlah. Kalau mendapat Imam Syafi'i ya silahkan ambil pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bukan tanpa dalil, karena perjalanan Rasulullah SAW paling pendek, di mana Rasulullah SAW mengqashar dan menjamak salatnya itu 80 kilo, kurang lebih. Gitu ya, sudah bisa jamak. Wallahu a'lam. Berarti kalau sudah boleh jamak dan qashar, boleh seorang tidak berpuasa di sama ya masafah atau jarak. Bolehnya qashar itu jarak bolehnya seorang mendapatkan rukhsah untuk tidak berpuasa. Wallahu a'lam bishawab. Meskipun dalam hal ini, ikhwah, berbeda pendapat dengan ulama, mana yang lebih baik, ngambil rukhsah, ngambil keringanan, atau meninggalkan keringanan. Imam Syafi'i mengatakan lebih baik meninggalkan keringanan. Kenapa? Semakin beratnya ibadah dilaksanakan, pahalanya semakin besar. Dalilnya apa? Ya, inna 'idhamal jaza' ma'a 'idhamil bala. Besarnya pahala
bersama dengan besarnya atau beratnya ujian dan cobaan dalam beramal itu. Maka Pak, dalil yang lainnya Rasulullah SAW mengatakan ketika ditanya, Rasulullah SAW bertanya, ya Rasulullah, sedekah apa yang paling berat? Sedekah apa yang paling baik? Rasul jawabnya apa? Bersedekahlah pada saat kamu bakhil. Di saat bakhil kita nggak pengen ngeluarin ini, aduh jangan. Kemudian kita paksakan dikeluarin. Itu sedekah yang paling baik, kata Rasulullah. Berarti apa? Saat paling berat melaksanakannya, maka saat itulah paling afdol. Makanya Imam Syafi'i mengatakan lebih baik untuk meninggalkan rukhsah. Kata Imam Ahmad tidak. Lebih baik mengambil rukhsah. Kenapa? Karena dalam hadis Rasul mengatakan, ya, sesungguhnya rukhsah itu adalah sedekah dari Allah kepada hambanya, maka ambillah sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berarti kalau kamu nggak ngambil itu sombong. Ngerti nggak? Ya ini perbedaan pendapat ya. Sehingga lebih baik ambil keringanan. Kemudian dalil yang lainnya, saat dimana Rasulullah SAW itu perjalanan, pernah Rasulullah SAW juga tidak berpuasa, tapi pernah berpuasa. Makanya pendapat yang paling enak adalah pertengahan. Pertengahannya gimana? Lihat situasi dan kondisi. Ini urusan afdol dan tidak ya. Kalau kondisi kita berat, hampir sampai nggak kuat, udah lemas, sudah gini, masih maksain puasa, maka nggak baik. Sebagaimana pernah terjadi dalam sebuah peperangan. Setiap peperangan itu mesti membutuhkan perjalanan jauh, Pak. Nah, ketika perjalanan jauh, Rasulullah SAW melihat ada kaum yang sudah keberatan sekali, sudah lemas, sudah nggak bisa apa-apa, sudah masih memaksakan diri untuk berpuasa. Maka Rasulullah melihat pemandangan ini langsung meminta kepada seorang sahabat, ambilkan kendi itu, kalau bahasa kita kendi gitu ya, ambilkan bencana itu. Kemudian Rasulullah SAW di hadapan para sahabat, Rasulullah SAW kemudian minum dari bejana itu, ya. Kemudian para sahabat melihat dan menyaksikan. Setelah Rasul minum kemudian berkata, la yuflihu qaumun, tidak beruntung suatu kaum yang masih berpuasa. Nanti maksudnya, karena kondisi sangat berat. Makanya kemudian sebagian ulama mengatakan ini kondisi sangat berat, maka lebih baik mengambil rukhsah. Tapi di mana Rasulullah pernah perjalanan jauh sekali, tapi Rasulullah tetap puasa. Yang menunjukkan apa? Pada saat kuat, tidak ada apa-apa, tetap lebih baik puasa, gitu ya. Wallahu a'lam. So, itu pertengahan, pendapat yang paling pertengahan, gitu Pak. Ya. Terus seberapa lama? Ya terserah. Perjalanannya seberapa panjang, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja kajian pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Kita akhiri bersama dengan doa majelis. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasallallahu alaihi wa sallam wa ja'alana Allahu iyyakum min alladhina yastami'una al-qawla fa yattabi'una ahsanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.